Fokus, Finance on Discuss. Perkenalkan, nama saya Dian Navia Putri Maharani sebagai moderator pada acara hari ini. Acara ini diadakan oleh UKM Penelitian dan Pengembangan dari Kwi Kian Gi School of Business. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para partisipan, pembicara, Ines dan Akulaku sebagai sponsor, dan juga Event Kampus sebagai serta media partner lainnya yang telah mendukung acara pada hari ini. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada para tamu undangan dari UKM dan BEM dari beberapa kampus lainnya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Jadi, Kak Melvin ini adalah seorang founder sekaligus CEO dari pihak Financialku itu sendiri loh. Sebelum mulai acara kita akan sedikit berbincang nih dengan Kak Melvin. Langsung aja deh kita panggilkan Kak Melvinnya. Hai Kak Melvin, perkenalkan nama aku Dian. Apa kabarnya nih Kak? Baik Dian, apa kabar juga? Sehat? Oh luar biasa baik nih Kak. Aku mau ada pertanyaan nih, mungkin sebagai perwakilan dari beberapa peserta yang penasaran. Gimana? Jadi biasanya kesibukan Kakak tuh apa aja sih Kak? Baik saat pandemi ini dan sebelum pandemi nih. Oke. Karena aku punya perusahaan, jadi aku sekarang ini ngurus perusahaan. Jadi harianku aku ngurus perusahaan, finansialku, dan aku pegang 5 divisi. Siapa tahu teman-teman ada yang cocok ya, ada divisi digital marketing, ada divisi di konten marketing berhubungan dengan website gitu. Kalau teman-teman suka bikin konten, termasuk sosial media, terus kemudian di YouTube, kemudian juga ada di CFP atau konsultasinya. Nah kalau aku pribadi kadang-kadang juga mengurus klien individuals. Jadi kalau ada klien-klien yang nanya, yang konsul itu, aku juga bisa bantu. Biasanya di situ, Dian. Wah keren banget ya. Aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak kegiatan yang Kak Melvin masa-masa pandemi ini ada pengaruhnya nggak sih Kak? Baik kegiatan Kakak di pekerjaan ataupun normal life Kakak nih? Pandemi membuat kita kerja lebih 24 jam ya. harus ready kapanpun ya, karena kalau kerja dari kantor kan memang ada jam kerja ya. Kalau misal dari rumah tuh kapanpun gitu, ada yang nanya ya jawab gitu. Dan ya tapi karena aku seorang yang introvert, aku menikmati sih kerja dari rumah. Jadi nggak terlalu ribet di kantor gitu. Oke, ada kesulitan nggak sih Kak di saat pandemi kayak gini? Kesulitan ada pasti. Terlebih kalau yang berhubungan dengan komunikasi. Kadang-kadang kan juga kalau komunikasi lewat WhatsApp atau Telegram itu mungkin teman-teman juga merasakan ya. Kadang-kadang kalau WhatsApp itu karena kita tidak lihat orangnya ngomongnya nadanya apa, dipikirnya marah, dipikirnya emosi. Kalau apalagi koordinasinya juga jadinya kadang-kadang nggak bisa fast respon. Kalau jadinya ditelepon terus, kalau ngambek lagi. Kebanyakan komunikasi sih. Tapi kalau yang lainnya, masalah yang lainnya ya bisa lah di-solve. Gitu. Oke, thank you banget ya Kak atas bincang-bincang kecilnya. Nah, karena teman-teman semuanya pastinya udah nggak sabar banget buat mulai, yuk langsung aja kita persilahkan Kak Melvin. Oh iya, sebelumnya buat teman-teman yang mau bertanya seputar materi, boleh di-chat aja secara privat ke kawas kami ya, Q&A strip Vika. Aku juga mau reminder nih ke teman-teman. Aku berharap saat sesi Kak Melvin sudah dimulai, tolong matikan mic-nya ya. Tapi kalian masih tetap bisa on cam dan jangan spam di kolom chat ya teman-teman. Selanjutnya, langsung saja waktu dan tempat aku persilahkan untuk Kak Melvin. Thank you Dian. Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya semua? Sehat? Nah teman-teman, jadi kali ini kenalin dulu, nama aku Melvin. Buat teman-teman yang belum kenal atau mungkin baru pertama kali kenal nama Melvin, biasanya agak susah untuk menghafal nama saya. Tapi teman-teman ingat aja, nggak usah hafal namanya, nggak apa-apa. Yang penting hafalin aja doanya apa. Karena setiap nama itu ada doa, ya kan? Nah, kalau nama Melvin itu doanya adalah melek finansial. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol supaya teman-teman ngerti yang namanya atau lebih melek finansial. Oke? Dan hari ini aku mau bercerita dan teman-teman pastikan teman-teman aktifin juga kolom chatnya nanti karena akan banyak ngobrol. Hari ini temanya yang aku mau bawa adalah metamorfosis. Nah, metamorfosis itu apa? Hari ini aku mau cerita tentang sebuah perjalanan.
sebuah perjalanan dari your personal finance. Gimana caranya kamu ketika nanti lulus kuliah, udah mulai bekerja sebagai seorang fresh graduate, atau mungkin juga sebagai seorang pemilik bisnis, kamu bisa mulai menata keuanganmu. Oke? Dan saya juga izinkan saya kenalin perusahaan tadi, karena saya sebut finansialku itu apa sih? Mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar sebelumnya, saya izin kenalin finansialku ini. Kita satu-satunya perusahaan perencana keuangan di Indonesia yang terdaftar di OJK dan di Kominfo. Kita punya banyak informasi di website kita finansialku.com. Kamu bisa akses juga, ada kalkulatornya juga. Kamu juga bisa akses aplikasi Finansialku. Kamu bisa nyatet keuangan secara otomatis. Kamu bisa konsultasi dan lain sebagainya, dan ada juga konsultasi. Nah, kita banyak ngobrol di sosial media. Siapa tahu kalau kamu pengguna YouTube, kamu bisa subscribe YouTube channel finansialku.com atau ke Minku di Instagram @finansialku_com. Dan langsung aja, hari ini akan dibahas 3 materi besar. 1, your story. What do you want to become? Dan yang kedua, your financial journey of your transformation. Dan yang ketiga, the art of execution. Teman-teman, sebelumnya saya juga mau share, sebelum kita masuk ke acara hari ini, tips dari saya adalah siapin dulu kopinya, ya, karena kopinya ini penting, karena kita hari Jumat sore, pastikan kopi atau tehnya. Kedua, siapin handphonenya. Kalau ada bagian-bagian yang penting, kalian boleh screenshot, boleh telepon, boleh boleh foto dan lain sebagainya. Plus, siapin buku catatannya. Kalau ada bagian-bagian penting atau yang bisa di-applicable, teman-teman langsung tulis. Oke, kalau gitu saya mau tanya buat teman-teman semua. Teman-teman semua sini, are you ready? Silakan tulis di kolom komentar yang sudah ready. Katakan ready di kolom komentar. Yuk, kita lihat siapa aja yang sudah ready. Halo, ready, ada pastinya, halo Yoel. Halo Calvin. Halo Jerry. Halo Feren. Halo Kristal. Halo Naca. Wah, panjang banget, cepet banget nih. Halo Amanda. Wah, namanya bagus. Halo Doni. Halo Audrey. Wah, namanya bagus-bagus ya. Halo Luvia. Halo Gideon. Ready semua. Oke, thank you teman-teman. Halo Elsie. Yuk kita mulai ya, karena semua sudah pada ready. Ayo kita mulai. Nah, yang pertama teman-teman, saya mau cerita dulu. Buka sebuah cerita. Jadi teman-teman, banyak orang ngomongin financial planning tuh langsung ngomongin keuangan gitu. Padahal financial planning atau personal finance, kalau menurutku itu tidak melulu ngomongin keuangan. Tapi yang paling penting adalah yang paling penting adalah story-nya kamu, ceritanya kamulah yang jadi peran utamanya. Nah, teman-teman, bicara tentang peran utama, saya mau ceritakan ada seorang penyanyi. Ya, penyanyi ini kelahiran sekitar tahun 90-an, generasi Y. Nah, waktu lahir, anyway teman-teman boleh tebak ya, siapa yang dimaksud ya. Waktu lahir, penyanyi ini itu tuh punya tanda lahir di daerah mukanya, dan itu harus dioperasi. Nah, ketika dioperasi, itu menyebabkan dia jadi gagap. Teman-teman tahu gagap? Orang yang kalau ngomong terpatah-patah, tahu? Nah, bayangkan anak ini yang sukanya nyanyi, itu tuh gagap. Gimana caranya orang gagap itu nyanyi? Nah kalau udah akhirnya dia berusaha ikut kur di gerejanya, kur atau choir gitu ya, paduan suara gitu untuk latihan nyanyi. Kalau udah dia juga belajar nulis lagu, ngomong gitu supaya ngomongnya lancar. Nah, sampai suatu ketika si orang ini ikut atau datang ke acara musik, konser gede gitu. Zaman sebelum pandemik, jauh sebelum pandemik, konser gede. Dan musiknya adalah musik rap. Ya, musik rap. Musik rap ini yang nyanyi adalah Eminem. Aku nggak tahu nih, teman-teman tahu nggak ya lagunya Eminem ya? Kalau yang tahu mungkin teman-teman Gen Y juga nih. Nah, ini lagunya rapnya kenceng banget, encore gitu dan lain sebagainya kalau teman-teman tahu ya lagunya. Nah, teman-teman tahu kira-kira siapa orang yang aku maksud ini ceritanya? Dan akhirnya, ya silakan tebak. Wah, udah ada yang mulai menebak. Ayo coba, siapa yang ini? Coba kita lihat. Ini orang British, orang di Inggris. Kemudian singkat cerita, karena dia latihan terus, akhirnya dia bisa menciptakan lagu dan jadi salah satu penyanyi tersukses yang masih usia muda di British atau di Great British di Inggris. Yes, dia adalah Ed Sheeran. Dan Ed Sheeran ini itu punya cerita bagus banget. Dia mulai dari nol, gak ngerti apa-apa, bahkan minus karena dia tergagap-gagap dan akhirnya dia bisa jadi penyanyi luar biasa. Satu quotes yang aku paling suka dari Ed Sheeran, dia cerita gini. Yes, betul, jawabannya Ed Sheeran. Nah, teman-teman langsung tahu ya lagunya apa nih. Apa lagu favoritmu ya? Kalau aku sukanya yang apa ya?
banyak ya lagunya Ed Sheeran ya. Nah, tapi aku favoritnya adalah untuk ngomongin quotes adalah gini. Dia bilang gini, aku nggak bisa ngasih tahu kuncinya untuk sukses, tapi aku bisa kasih tahu kunci untuk kegagalan, yaitu untuk menyenangkan hati semua orang. Jadi kalau kamu menggunakan uangmu untuk pamer ke orang lain, untuk menyenangkan hati semua orang, pamer di Instagram, pamer di sana, pamer di sini, atau untuk show off dan lain sebagainya, itulah kunci dari failure menurut Ed Sheeran. Nah, sekarang inilah yang aku mau bahas. Wah, ada yang sukanya fotografer ya. Kayak banyak ya pecinta Ed Sheeran ya. Nah, ceritanya apa sih? Cerita yang aku mau bawa adalah ini teman-teman. Financial planning is not what do you want to buy. Financial planning bukan apa yang kamu pengen beli, tapi financial planning adalah what do you want to become. Kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Kamu pengen jadi orang seperti apa? Itu message-nya. Apakah kamu pengen jadi orang yang sukses kayak Ed Sheeran atau lain sebagainya? What do you want to become? Nah, untuk what do you become itu gimana sih? Apakah kamu pengen jadi anak, misal nih, what do you want to become itu contoh gini, apakah kamu pengen jadi anak yang bisa membahagiakan orang tua kamu? Paling enggak, mungkin ya, bisa beliin makanan, atau mungkin bisa ajak perjalanan liburan, atau lainnya. Yang kedua, atau apakah kamu pengen juga one day ya setelah kerja 5 tahun kerja atau 6 tahun kerja kamu bisa beli rumah pertama kamu. Mungkin bukan rumah yang paling gede, mungkin bukan rumah mewah ya, tapi rumah yang cukup buat kamu nanti kamu bisa mengatakan kalau aku udah mandiri dan aku siap untuk berkeluarga, aku siap bisa marry your daughter, nikahin anak perempuannya si calon mertua. Apalagi kalau kamu misal sekarang sudah pacaran, panggilannya papi mami, nah itu wajib kamu pikirin tuh gimana caranya. Atau kamu pengen juga jadi one day jadi orang tua yang benar-benar bisa nyiapin untuk bisa kasih segala yang terbaik untuk istri atau pasangan, untuk juga anak. Nah, kamu pengen jadi orang yang seperti apa? That's the most important. Bukan di usia 25 tahun punya uang 1 miliar, atau mungkin di usia 30 tahun kamu punya bisnis atau apa. No, what do you want to become? Apa yang sebenarnya kamu pengen punya, atau kamu pengen jadi seperti orang yang seperti apa? That's the most important. Pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah and how? Gimana caranya? Contoh, misal ya, aku ingin menjadi seorang anak yang bisa membahagiakan orang tua. Dan aku one day pengen bisa mandiri. Oke, tahun 2022, sekarang ini tahun 2022, dan aku nanti one day pengen punya DP rumah atau apartemen, kalau udah ada perencana menikah, dan pengen melanjutin kuliah S2, supaya bisa tetap karirnya bisa naik lagi. Katakanlah untuk DP rumah sekarang ini mungkin apartemen sekitar 100, 200, sampai 300 juta DP-nya doang. Kalau udah menikah mungkin butuhnya 100 juta dan itu angkanya bisa naik terus, lebih murah pada saat pandemik. Dan yang ketiga adalah kuliah S2. Katakanlah biaya kuliah S2 dari masuk sampai habis bisa sampai 120 juta. Sekarang aku baru punya uang dari mana? Sekarang aku baru punya uang dari uang jajan. Dari orang tua kasih aku uang gitu, bulanan gitu, 2 juta rupiah misal. Kalau ada juga mungkin ada bisnis kanan kiri, contoh ada yang freelance, ada yang jualan, misal ada yang jadi selebgram, ada content creators, ada yang freelance, ada yang trading, ada yang macam-macam lah, pokoknya kerja macam-macam, uang 3 juta. Nah misal, terus kemudian pengeluarannya untuk hidup 2 juta. Nah sisanya investasi bisa 3 juta. Nah gimana caranya ngasilin uang, gimana caranya sisa uang 3 juta itu untuk menuhin mimpinya? Untuk beli rumah, untuk nikah, untuk kuliah S2. Dan itulah financial planning. Dan oke, teman-teman. Nah, untuk tahap pertama yang aku mau ajak teman-teman adalah lakukan financial check-up. Kenapa financial check-up ini penting? Financial check-up ini penting, itu tuh untuk apa? Ibarat teman-teman tuh dipotret, jebret gitu. Ya, tahun 2022 ini dipotret, jebret, kondisi keuangan teman-teman nih sehat atau enggak sih? Ibarat kata nih ya, kalau mungkin teman-teman one day udah kerja atau mungkin juga sudah lihat orang tuanya, itu setiap setahun sekali itu ada namanya kayak semacam health check up. Tensinya naik nggak, kalau ada diabetes nggak, kalau ada gula darah dan lain sebagainya, dicek semua gitu di tempatnya lab untuk tahu kondisi kesehatannya, asam urat gimana dan lain sebagainya, kolesterol dan lain sebagainya. Nah ini adalah cek untuk kesehatan.
Kalau saranku, teman-teman coba lakukan, dan if you enjoy, kamu bisa saranin ke orang tua kamu. Apa sih yang dibahas? Semenakutkan apa sih? Enggak menakutkan teman-teman. Jadi teman-teman, di financial check-up ini, itu tuh ada satu indicators, kalau teman-teman lihat, nih ya, teman-teman tuh bisa tahu, kondisinya tuh sakit atau sehat. Nah, kalau nilainya 70 dari 100, ini mungkin ya, kalau misal kuliah mungkin nilainya B mungkin. Benar ya kalian ya, kalau di Quick Yangi 70 tuh B atau A? Masih B ya? Ya B, oke, baik-baik aja gitu. Kalau mau misal nilainya bagus, berarti harus naik ke, kalau mau A bisa mungkin sekitar 80 atau 90. Nah, berarti ada apa? Berarti kalau 70, berarti ada room to grow, ada ruangan untuk kita bertumbuh, kita bisa perbaikin. Apa nih yang diperbaikin? Nah, teman-teman, ini bisa lihat. Contoh, wah ternyata pemasukan kamu ini lebih besar atau sama dengan pengeluaran. It's good. Berarti kamu nggak minus setiap bulannya. Itu pertama. Kode kedua, ya nabungnya dikit amat. Masa nggak nyampe 20%? Ayo tambah lagi dong berarti. Dari pemasukan kamu tambah dong, paling nggak 20% lah. Ketiga, penghasilan pasif kamu nih masih kurang dari 50%. Jadi kamu jauh nih untuk bisa pensiun. Kalau mau pensiun, paling nggak penghasilan pasif kamu mendekati 100%. Kalau udah punya dana darurat, tabungan, udah 7 nih, udah bagus nih, cukup. Oke, nggak lebih, nggak kurang. Kalau cicilan, masih ideal. Oke nggak sih punya cicilan? Boleh. Kalau misal one day kamu udah kerja, nyicil apartemen atau nyicil rumah, ya punya cicilan kan. It's okay, no problem. Kalau udah, sekarang aset kamu lebih besar daripada utang. Oke, bagus. Posisi tabungannya juga oke. Kalau udah jumlah utangnya masih oke. Nah, tapi nih porsi investasinya perlu ditambah. Jadi harus tambah porsi investasinya. Dan yang kelima, aset kamu ini ternyata kalau misal kamu utang, nih ya, barang-barang yang kamu punya, rumah, mobil, dan lain sebagainya, kalau dijual, itu bisa nutup utangnya. Nah, inilah kondisi financial check-up. Dan aku yakin teman-teman pasti paham dari 10 poin ini. Betul? Yes. Kalau ada yang masih belum paham, boleh tulis di kolom komen, nanti aku jelasin di bagian mana yang belum pahamnya. Tapi kurang lebih 10 ini adalah rasio keuangan yang bisa teman-teman lakukan cek. Vin, kalau ada yang kurang sehat gimana, Vin? It's okay. Di sini, financial check-up yang ini tampilan di aplikasi Finansialku, tapi kalau teman-teman mau cari di Google pun, teman-teman ketik di Google namanya financial check-up, akan ada banyak version. Silahkan pakai apapun, yang penting teman-teman cocok atau nyaman pakainya. Nah, di sini kalau di Finansialku itu tuh ada algoritmanya yang ngasih tahu langsung, oke, kalau kondisi keuangan kamu yang ini kurang bagus, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang berbedanya. Jadi udah langsung dari 10 poin itu langsung ada keluar rekomendasinya secara otomatis. Nah, saranku ketika teman-teman mau melakukan financial planning, start dulu dari financial check-up. Paling nggak teman-teman tahu, potret, jebret, kondisi keuangannya sehat atau tidak. Oke, sampai sini teman-teman. Masih dapat ceritanya ya? Lanjut ya. Dan lanjutannya adalah, nah sekarang kalau sudah tahu nih kondisi keuangan kamu sehat atau enggak, dan kamu sudah tahu nih, what do you want to become? Your why. Kenapa Kak? Kamu pengen jadi orang kayak apa? Kamu sudah tahu nih, sekarang kondisi keuanganmu sekarang apa? Sekarang kita ngomongin the next-nya. So, teman-teman, this is Metamorphosis. Oke, teman-teman, berbicara tentang financial planning tadi, idenya, simpelnya adalah gini teman-teman. Ibarat kata, kita itu dari Jakarta, ya, Monas nih, Jakarta, menuju Surabaya. Nah, teman-teman coba tebak, kalau misal dari Jakarta ke Surabaya, pilihan atau moda transportasinya apa aja nih yang teman-teman bisa pakai? Silakan kalau tulis kolom komentar, silakan. Kira-kira kalau dari Jakarta menuju ke Surabaya itu moda transportasinya atau kendaraannya apa aja yang bisa dipakai? Silakan. Yes, ada kereta api, good. Kereta api, mobil, bus, pesawat kereta, jalan kaki. Pesawat paling cepat, pesawat. Gak ada yang ngomong sepeda. Oke, pertandingan. Ya, motor kalau nggak pingsan. Kapal, oh ya bisa ya, kapal lewat bawah ya. Oke, motor dan lain sebagainya. Benar, itu adalah moda transportasinya, everything. Tapi kalau kita dikasih limit, kalau kita harus pergi dari Jakarta ke Surabaya, itu dalam waktu kurang lebih 3 jam perjalanan, maka pilihannya menjadi pesawat doang. Karena di only one. Nah, untuk ngukur atau untuk tahu dari Jakarta ke Surabaya ini rutenya mana, itu kita butuh namanya GPS. Yes. Nah, dan kalau kita butuh kendaraan, dan setiap kendaraan itu pasti ada bahan bakar. Sama seperti hal ini kita lakukan kalau dalam keuangan. Dalam financial planning atau financial journey,
kamu udah tahu kondisi tahun 2022 seperti apa, hasil financial check up, kamu juga tahu kamu mau kemana, mau beli rumah, mau menikah, mau sekolah lagi, kapan, waktunya kapan, butuhnya biaya berapa, kamu udah tahu semua. Nah, untuk ngarahin ke sana dari tahun 2022 bergerak ke 2023, 2024 dan seterusnya, kamu butuh yang namanya GPS. GPS-nya itu yang namanya perencanaan keuangan. Oke? Dan kendaraannya disebut investasi. Bahan bakarnya disebut penghasilan. Jadi, bisa nggak kalau kendaraannya jalan tanpa ada bahan bakar? Nggak bisa. Apakah kalau misalnya pakai cuma GPS doang, bisa nyampe? Nggak. Kamu harus perlu ada kendaraan, kendaraannya harus ada bahan bakar. Jadi 3 hal ditambah 2 informasi utama, yaitu kamu dari mana, mau kemana. Kalau sudah kamu pakai GPS, kamu pakai kendaraan, kamu pakai bahan bakar. 3 ini. Oke, teman-teman. Get the point? Oke, sampai sini ceritanya. Nah, kita mulai nih. Sekarang kalau ditanya, Vin, prioritasnya apa sih, Vin, kalau misal mahasiswa mau mulai merencanain keuangan? Kita coba bahas. Kalau di kita di Finansialku, intinya itu kita ngomongin financial planning itu ada yang namanya sebuah piramida perencanaan keuangan. Ini piramida ini adalah yang pertama kali di Indonesia yang aku kenalkan. Jadi di Finansialku adalah salah satu yang mengenalkan piramida perencanaan keuangan ini di Indonesia. Nah, kita selalu berbicara tentang ini, teman-teman. Ketika kamu masih kuliah atau sudah lulus kuliah, fresh graduate, sebelum bicara investasi macam-macam, fokus dulu di bagian bawah, pondasi keuangan. Kenapa? Kalau pondasinya nggak kuat, ya kayak bangunan rumah, pondasinya nggak kuat, rumahnya roboh. Kalau dalam hal keuangan, berarti keuanganmu bisa bangkrut. Contoh. Nih, kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, apakah bisa bangkrut? Yes, bisa. Kedua, kamu pernah lihat nggak atau pernah diceritain nggak? Atau mungkin kamu punya teman yang dikit-dikit utang, teman kos yang dikit-dikit utang, nggak usah sebut, nggak usah tulis di kolom komen, oke? Oke, tapi yang paling penting kamu lihat tuh orang itu, ingat-ingat orang itu. Apakah kalau misal ceritanya utang terus itu bisa bangkrut? Yes, bisa. Oke. Nah, yang ketiga, kalau ternyata utangnya jauh lebih besar daripada aset yang kita punya, apakah ada potensi bangkrut? Yes. Keempat, apakah kamu pernah dengar ada orang kaya? Mungkin kamu pernah dengar dari teman, saudara, berita artis, kenalan dan lain sebagainya. Orang yang tadinya kaya, artis kaya, ya, karena penyakit yang kritis. Contoh, sakit kanker, sakit jantung, sakit lever. Bedanya sakit lever sama sakit hati, kalau sakit hati baper ya. Kalau lever yang beneran penyakit. Sakit lever, stroke. Pada kemudian akhirnya orang itu jual tanahnya, jual rumahnya, jual kendaraannya. Teman-teman pernah dengar cerita itu? Yes, satu-satu barang-barangnya dijual semua. Pernah dengar? Orang kaya yang nggak punya insurance akhirnya jual semua hartanya sampai habis uangnya. Ya, itu bisa bangkrut nggak? Bisa. Ya, jadi Nasya pernah dengar ya, malah sering malah. Ya, jadi teman-teman, sebelum ngomongin apapun, itu dikuatin dulu. Yes, mumpung kamu masih muda, start small, itu penting banget. Yes, baru lanjut ke atasnya, ngomongin investasi. Mau nyiapin biaya kuliah S2 kayak mau beli rumah, mau nikah dan lain sebagainya, itu ngomongin investasi. Dan itu tenang aja di atas. Kalau kamu sudah kuat, sejelek-jeleknya gak akan pernah bangkrut. Seriously, gak akan pernah bangkrut. Nah, kalau ada baru yang atas ngomongin warisan, aku nggak akan ngomong warisan. Dan ya di atas, sampai atas sampai bawah pasti ada yang namanya perpajakan. Itu adalah konsep semua financial planning, dan sekarang kita langsung lanjut ke praktikalnya aja. Praktikalnya gimana, Fit? Oke. Nih, kita ngobrol ya, silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman, apakah ada, ini seperti pertanyaan Dian tadi, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah COVID? Ya, teman-teman boleh share di kolom komentar sambil teman-teman share, tulis pengalaman di kolom komentar apa bedanya sebelum dan sesudah COVID. Nah, contohnya kalau aku adalah ketika pesan makanan. Zaman dulu waktu pesan makanan atau pesan bahan baku, itu biasanya asisten rumah tangga kita yang pergi ke pasar. Nah, sejak COVID, asisten rumah tangga nggak berani keluar, kita juga nggak berani keluar, akhirnya ya pesannya lewat aplikasi. Yes. Nah, kalau teman-teman ada nggak nih yang berubah sebelum dan sesudah COVID? Silakan tulis di kolom komentar. Ada yang sulit ya, sulitnya kenapa nih?
saya membengkak. Oke, nah tips supaya nggak membengkak pada saat COVID adalah pakai masker di rumah supaya nggak dikit-dikit makan. Sebelum COVID aku punya banyak teman Kak. Pas ada COVID teman berkurang. Kenapa temannya berkurang? Perasaan masih muda-muda dia. Kalau seusia aku atau yang lebih tua boleh nih ngomong temannya berkurang kan. Seleksi alam Kak. Jadinya banyak yang meninggalkan gitu lah. Kalau meninggalkan tapi orangnya masih hidup kan di alam. Masih. Teman-teman, tapi kayak sejak gara-gara COVID, itu temanku bertambah gara-gara dari sosial media loh. Kita berteman lewat sosial media. Akhirnya setelah ada COVID-nya longgar, kita ketemuan beberapa orang. Pas pandemi saya sakit dikit dikira COVID. Oh iya, panik banget ya pasti ya. Batuk-batuk dikit langsung suruh cek ini itu ya. Teman-teman jadi mager, ya benar. Oke, many things happen ya. Many things happen pada saat sebelum dan sesudah COVID ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira nih teman-teman, pada saat COVID pengeluarannya makin besar atau makin kecil? Teman-teman. Padahal di rumah aja loh, makan tinggal makan, sudah disediakan. Tidur tinggal tidur. Nah, oke. Apa nih yang menyebabkan pengeluarannya makin besar? Kebanyakan dikeluarkan untuk makanan. Ya teman-teman silakan. Apa nih? Oke. Ya teman-teman kita bahas ya. Kalau kita bicara tentang pemasukan atau pengeluaran itu ingat aja. Ini ada satu jurus yang aku simplikasi ya, dibikin simple. Itu namanya jurusnya adalah menuhin ember bocor. Silahkan tulis saja di kolom, silahkan aja tulis di bukunya teman-teman. Itu jurusnya ingat aja satu, menuhin ember bocor. Gimana caranya nambah pemasukan? Teman-teman, ini adalah cara yang kita bisa lakukan. Jadi pemasukan itu sebenarnya ada 3 macam. Ini secara teori untuk mempermudah aja. Teman-teman boleh tulis apa yang teman-teman akan lakukan. Ada 3 cara. 1, kamu bisa nukerin waktu kamu, tenaga kamu, pikiran kamu, kadang-kadang perasaan kamu untuk dapat uang. Yes, intinya kamu kerja. Kamu bisa kerja jadi internship, kamu bisa magang, atau kamu jadi freelancer, atau kamu dagang online, jualan di Shopee. Orang lain belanja, pengeluarannya belanja di Shopee, kamu malah yang jadi sellernya, kamu yang jualan. Itu bisa. Atau kamu punya proyekan. Misal ada proyekan bikin website, atau proyekan bikin Instagram, atau konten apa, dan lain sebagainya. Itu 3 penghasilan aktif. Kode yang kedua, kalau uangnya udah ada, baru bisa investasi. Ya kalau uangnya nggak ada, apa yang mau diinvestasiin? Setuju? Jadi cari uangnya dulu. Nah, ketika uangnya sudah ada, kamu bisa pakai investasi yang sifatnya nambahin modal, capital gain, misal saham dan lain sebagainya. Kamu bisa juga yang modelnya dividen, seperti surat utang pemerintah, ORI, yang sekarang baru keluar. Atau juga, dividen saham, dividen itu dividen saham. Misal kamu beli saham-saham kayak BCA atau PTPA yang menghasilkan dividen bagi hasil. Atau kamu bisa kayak ORI, surat utang pemerintah Indonesia, atau P2P lending, kamu dapat bunga gitu. Nah yang ketiga, kalau uang kamu udah cukup gede, misalnya ya kamu punya uang sekitar 1 miliar gitu, kamu bisa apa? Bisa beli rumah sewain, atau mungkin juga bisa beli waralaba. Contoh ya kalau di Kota Bandung itu sekarang lagi rame minuman-minuman boba, minuman-minuman kopi, minuman teh itu banyak banget. Sampai ice cream pun juga ada sekarang, Mixway itu. Nggak tahu, banyak banget. Nggak tahu di kota kamu ya, apakah itu suka menjamur gitu. Itu waralaba. Atau kamu bikin sesuatu yang sifatnya royalty income. Jadi kalau ada orang yang pakai musikmu, lagumu, dan lain sebagainya, kamu dapat bagian. Ini cara nambah pemasukan. Nah, supaya kebayang teman-teman, aku ceritain deh. Kalau aku sendiri dari mana duitnya? Kalau aku sendiri, itu duitnya pertama dari earn income. Karena aku kerja di Finansialku sebagai yang punya dan kerja, aku dapat earn income. Kemudian, aku juga punya penghasilan dari yang namanya profit income. Nah, profit income itu aku lakukan dengan cara berdagang atau trading. Kan orang berdagang kan bahasa Inggrisnya trade kan, trading. Nah, aku berdagang. Nah, kode yang ketiga, aku juga ada beberapa proyekan, misal proyekannya itu kalau karena bikin konten, sering bikin konten, jadi ada beberapa endorse dan lain sebagainya. Itu proyekan. Yes. Jadi ininya cukup banyak. Ya, tapi itu dikerjakan di luar jam kerja. Di jam kerja fokus kerjaan kantoran aja. Nah, kemudian sebagian uangku, itu penghasilanku, itu aku invest. Investasiku aku bagi. Misal ya, ada sebagian besar yang masuk ke saham sifatnya capital gain. Nanti aku kasih lihat. Ada juga yang sifatnya dividen. Ada yang terima dividen. Contoh beberapa sahamku itu ada BRI, BCA,
BNI itu ada bagi-bagi dividen. Terus kemudian interest income itu tahun kemarin belum ada karena harusnya ada peer-to-peer lending, tapi peer-to-peer lendingnya aku lagi pindahin dulu. Nah, penghasilan pasif ada nggak, Vin? Sejauh ini aku belum punya penghasilan pasif. Yang benar-benar pasif belum ada. Contoh nih teman-teman, trading sama investment. Ini contoh. Vin, kamu trading nggak, Vin? Trading. Aku dagang. Aku berdagang. Dagang emas. Mas, beneran mas. Mas. Tahu emas kan ya, logam mulia, aurum, mas. Namanya Gold UD Micro, Gold UD Mic. Ini yang aku lakukan kalau malam-malam, sekitar jam 9-10 malam, selesai udah urusan kerjaan udah selesai, nganggur, biasanya aku melakukan atau belajar atau melakukan ini trading. Ya lumayan, dapat ya belum dikatakan sehebat itu. Kenapa? Ya aku baru belajar trading itu baru tahun kemarin, semester 2, baru belajar. Dan akhirnya ya yang penting dapat uang aja. Apakah ini modelnya kayak binary option? Enggak, ini beneran beli emas. Jadi beli di saat bawah harganya, ketika naik jual. Ya gitu aja kurang lebih. Ini namanya adalah trading. Nah, kenapa aku tradingnya emas? Kenapa nggak kayak kripto? Nah, gini teman-teman. Di dunia ini, itu kalau kamu cek aja di komputermu, di internetmu, di Google aja, itu ada namanya company's market cap. Market cap itu nilai perusahaannya berapa. Nah, ternyata sehebat-hebatnya Bitcoin, teman-teman, itu tuh baru terbesar nomor 10 di dunia. Masih kalah sama Facebook, Tesla, Perak, Amazon, Google, Microsoft, Apple, dan Gold. Nah, ternyata teman-teman, nih ya, kita kasih lihat nih, perdagangan emas tuh di dunia itu seberapa besar. Kalian lihat ya, yang Gold sama Apple itu selisihnya, Gold itu tuh kurang lebih hampir 5 kali lipat daripada Apple. Jadi kalau satu perusahaan Apple dijual, ya, ada 5 perusahaan Apple dijual, itu baru bisa nyamain satu Gold. Segede 5 Apple. Nah, satu perusahaan Apple itu senilai kurang lebih itu IHSG semua. Jadi semua perusahaan yang ada di bursa saham ada di Indonesia dikumpulin jadi satu. Itu 2 kali IHSG itu sama dengan satu Apple. Kebayang nggak ya? Jadi satu Gold itu kurang lebih pasarnya gedenya adalah 10 kali IHSG-nya kita. Segede itu. Nah, makanya tidak ada orang yang bisa mencurangi untuk perdagangan emas. Goldnya beneran emas. Jadi ya seperti kamu jualan emas atau berjual beli emas saja. Nah, itu yang aku lakukan. Nah, kemudian kalau misal sahamnya ada nggak? Ada yang bagus, ada yang jelek. Ini contoh salah satu portofolio yang aku kasih tahu ke biasanya kalau untuk pemula. Jadi saham-sahamnya kalian pasti hafal. Ada Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, ICBP, Indomie, ada Telkom, ada Unilever. Nah, ini teman-teman, aku cerita. Kalau aku invest, nih ya teman-teman ya, ini mana komen? Pointer. Nah ini harga belinya, ini harga terakhirnya, ini adalah keuntungannya berapa persen. Yes, angkanya aku coretin semua. Di sini harusnya ada angka, di sini harusnya ada angka belinya berapa. Yang penting aku bukan ngomongin belinya berapa. Ini total portofolionya baru ya mungkin sekitar 200-300an juta lah kurang lebih di sini. Nah, ini salah satu portofolio untuk pemula yang aku kasih lihat ya, karena saham-saham yang benar-benar kalian tahu gitu ya, biasa kenal lah ini. Kalau saham-saham yang aneh-aneh nanti mungkin di next kesempatan lah yang lebih ini. Nah, kalau aku beli saham Bank BNI, loh Vin, kenapa sih kok Bank BNI? Nah, Bank BNI itu teman-teman, kalau kalian beneran belajar ya tentang keuangan, itu tuh kalian bisa lihat harganya itu dihitung beneran. Itu kalau misal teman-teman yang di bagian keuangan itu kenal namanya ekuitas atau book value. Nah, ini teman-teman, harganya itu 9.500 perak. Wajarnya. Nah, kemudian waktu kemarin harganya dijual di harga 4.400, aku beli. Nih. Nah, nanti jualnya di mana? Jualnya di harga 9.500. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau aku beli di harga 4.400 dan jualnya di 9.500, untungnya berapa banyak? Wah, bingung. Ujian, katanya webinar, ini ujian dong. Berapa banyak? Almost 2 times kan. Kalau misal ini 5.000 ke 10.000 kan 2 kali lipat. Ya kan? Kalau 4.500 ke 9.000 berarti berapa? 2 kali lipat. Berarti almost 2 times. Ya, keuntungannya adalah 113% sampai 124%. Lumayan kan? Ini nungguin kurang lebih plus minusnya masih, ini kalau sekarang aku baru untung 59% dalam waktu kurang lebih setahun. Apakah itu bagus banget? Enggak. Banyak yang lebih bagus daripada aku. Banyak. Nah,
Modalnya berapa? Nah ini yang membedakan. Aku bilang kenapa kamu kerjanya pertama itu nambah penghasilan aktif. Karena kalau kamu startnya 100 juta, naiknya 113%, itu uang kamu jadi 113 juta atau sampai 124 juta. Itu untungnya doang. Nah kalau ditambah modal 100 tambah 113 dijumlahin, uang kamu jadi 223 sama 224 juta. Tapi kalau kamu uangnya ini yang diinvestasikan itu cuma 1 juta, ya 1 juta, ini nanti keuntungannya 1,3 juta sampai berapa berarti? Sampai 2,4 juta. Sampai 2,4 juta ya. Ini berarti 1,3 sampai 2,24 harusnya. Ya. Nah, ini kalau ditambahin itu cuma dapat 2,3 sampai ini 2,24 ya, bukan 2,4 tapi 2,24 juta. Nah sekarang kalau uangnya kamu 100 juta ke 223 juta, dikit lagi itu bisa DP apartemen. Kalau apartemennya DP-nya 300 juta. Tapi kalau dari 1 juta ke 2,3 juta masih jauh. Nah makanya itu saranku adalah gedein ininya dulu. Sampai sini teman-teman kebayang, boleh tulis yes kalau misal ngerti, boleh tulis di kolom chat paham gitu ya angkanya. Sampai sini. Kalau misal ada yang belum paham, nanti aku ceritain lagi di bagian mana. Paham ya teman-teman ya? Yes. Nah makanya itu aku nggak terlalu mendukung atau aku nggak terlalu bilang buru-buru, ayo semua invest. Ketika kalian mungkin lihatnya pas harganya lagi naik. Tapi kalian nggak lihat ini apakah naiknya itu akan naik terus gitu. Maksudnya apakah semua saham itu akan naik? Kalau kalian masuk di bulan Maret 2020 banyak saham yang harganya diskon gila-gilaan. Tapi kalau sekarang ketika harganya semua lagi naik kalian bingung, itu kebanyakan malah nyangkut di atas. Kamu ikut Instagramnya si X, si Y atau Telegram A atau B, grupnya A atau grup B. Terus kalau kamu lihat nih sahamnya apa, saham teknologi lagi naik di atas. Kalau kamu beli di atas gitu, sekarang turun. Misal sahamnya apa, misal yang online nih, yang lagi nyangkut, banyak nyangkut, Agro. Nah, misal, ya itu ada yang nyangkut atau BRIS, masih ada yang nyangkut gitu. Vin, tapi sahammu ada yang minus, Vin, gede, Vin. Ada nih Unilever. Yes, aku ini salah, karena aku belinya Unilever adalah sektor yang tidak diuntungkan ketika COVID. Consumer dua-duanya tidak diumumkan. Meskipun mahasiswa lagi banyak makan Indomie, mahasiswa nggak makan Indomie karena sekarang kan kuliahnya dari rumah ya, makanya sehat. Nah kalau udah balik ke kampus lagi makan Indomie lagi, harusnya sih ini angkanya naik ya. Nah ini, yes, itu kurang lebih teman-teman kebayang ya. Jadi aku ada trading dan aku juga ada yang namanya investment. Dan itu dan itulah yang aku lakukan ketika bekerja atau ketika berinvestasi. Yang aku lakukan adalah seperti itu. Jadi nggak ngaco, nggak asal pilih, nggak asal berantakan gitu. Semuanya dibeli gitu, atau semua gara-gara rekomendasi aku beli gitu. Nah. Terus yang kedua teman-teman, teman-teman kalau sudah tadi ngerti nih cara nambah pemasukan ya, lewat pertama tambah dulu pemasukan kamu. Kalau aku tadi lewat trading emas, ada salah satunya tambahannya, kalau kemudian baru diinvest. Nah setelah itu catat pengeluaran. Kalau kamu malas, yang otomatis saja. Catat aja otomatis. Kalau di kita udah terkonek sama bank, BCA, Mandiri dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua yang aku mau bahas adalah teman-teman, nih saat COVID kemarin ada nggak yang hidupnya pakai uang tabungan? Gara-gara kepepet, mungkin bulanan dari orang tuanya belum nyampe. Koda pakainya tabungan. Ada nggak? Kalau teman-teman yang pernah ngekos atau hidupnya ngekos mungkin pernah mengalami hal itu ya. Kok tahu, Vin? Ya dulu aku juga ngekos di Unpar di Bandung, ya aku juga merasakan itu. Nah teman-teman sebaiknya punya yang namanya dana darurat. Paling nggak kurang lebih 6 kali lah dari pengeluaran kamu. Kalau pengeluaran kamu 2 juta, paling nggak di tabunganmu ada 12 juta. Oke? Nah ini teman-teman caranya untuk ngelola keuangan nih. Sorry, harusnya slide ini dulu sih. Ini cara aku ngelola keuangan. Kalau teman-teman mau pakai cara ini, gampang aja. Ini cara yang aku pakai sejak aku kuliah. Jadi teman-teman, setiap kali aku punya penghasilan dari orang tua, dulu kuliah ya, orang tua dan lain sebagainya, karena aku juga ngastos dulu, jadi ada gaji juga. Nah itu tuh biasanya dipotong pajak. Kalau jadi kerjaan tuh pasti dipotong pajak. Jadi aku terima tuh sudah bersih. Namanya take home pay, bersih gitu. Waktu kuliah dulu S1. Nah kemudian aku sarankan ya, nggak maksa, donasi dulu teman-teman. Entah kenapa kalau kalian berdonasi
mau bentuknya zakat, mau bentuknya perpuluhan, apapun itu, kalian akan lebih bahagia. Terus kemudian baru investasi. Kemudian kalau kamu investasi, kamu baru bisa penghasilan investasi. Uangmu bisa lebih gede. Nah, kalau udah bayar asuransi, kalau udah bayar cicilan, terakhir baru untuk pengeluaran. Dan inilah yang aku lakukan sejak kuliah. Nah, angkanya berapa? Kalau aku pakai angka kurang lebih seperti ini, tapi teman-teman boleh adjust, terserah teman-teman. Kalau aku ada perpuluhan, nabungnya itu 40%, premi insurance-nya itu paling cuma 10% dari income, kalau sisanya pakai buat hidup 40%. 1 minggu 10% untuk hidup. Yes, sesimpel itu. Dan itu diotomatiskan. Jadi sesimpel itu cara ngatur keuanganku. Jadi kalau teman-teman mau pakai, silahkan. Yang penting teman-teman, ya ini investasi itu di atas, bukan di bawah, kalau buat aku. Karena kalau investasinya di belakang, biasanya nggak akan ada uang untuk diinvest. Habis uangnya buat belanja. Gitu. Oke, sampai sini. Nah, teman-teman, kode berikutnya, ini dia teman-teman. Ini yang ngefek banget saat COVID dan kita belajar. Yaitu gini teman-teman. Ceritanya itu mau apa lagi nih? What next? Kalau teman-teman lihat, ini di tanggal 30 Desember itu udah mulai Delta. Kalau udah memuncak 14 Juli Delta. Ini yang paling serem. Tiap hari ada orang meninggal. Kalau di sini tiap hari ada, kalau di tanggal 30 Desember ini 2020 tiap hari ada ambulans. Tanggal 14 Juli udah serem banget. Nah sekarang teman-teman ada yang namanya Omicron. Apakah Omicron ini akan setinggi yang seperti tanggal 30 Desember sekitar 10 ribuan per case per bulan per harinya? Nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas yang kita tahu apa? Yang kita tahu adalah biaya COVID. Harga COVID itu tuh harganya kalau kamu nginep sampai kena, bukan kamu lah, sambuan kena, itu per harinya itu bisa keluar uang 10,5 juta per harinya. Kalau ada komplikasi penyakit yang lain itu bisa sampai 16,5 juta per harinya. Kamu bayangin kalau ada orang jabatannya manajer, income 50 juta per bulan, kira-kira dia bisa bisa bayar rumah sakit berapa lama? Penghasilan 50 juta per bulan, kalau kena COVID dia bisa cover berapa lama? Paling berapa? 4-5 hari. Sedangkan kalau dirawat karena COVID, itu kurang lebih berapa hari? 7. Nah, cukup nggak tuh buat hidup? Buat bayar rumah sakit aja berapa? Nah, makanya itu saranku adalah beli asuransi kesehatan khususnya. Asuransi kesehatan kalau kamu masih di usia di bawah 30 tahun, itu biasanya harganya paling 4-5 juta per tahun. Coverage-nya bisa sampai 20 miliar. Jadi tenang aja untuk COVID. Nah, berikutnya nih teman-teman, kita ngomongin investment ya. Cepet aja. Nah, kalau investment, ini caraku kerja. Tadi teman-teman masih ingat nggak yang berhubungan dengan kendaraan? Nah, ini caraku kerja gini. Misal nih ya, teman-teman one day kamu pengen nyiapin harga DP rumah 300 juta. Udah katakanlah 8 tahun lagi, karena kamu mungkin sekarang nanti lulus kuliah di usia 21. Kamu pengen beli rumah usia 29 tahun gitu. Nah, uang yang kamu punya, katakanlah tabungan punya uang 10 juta. Dan kamu bisa nabung sekitar 3,5 juta, katakanlah lah. Kamu intern dan lain sebagainya. Nah, itu harga rumahnya itu bisa naik jadi 554 juta. Dan asumsi kenaikan harga rumahnya bisa sampai 10%. Nah, kalau kamu investasi awal 10 juta, investasi bulanan 3 juta, itu harga rumah itu semua, itu kamu bisa beli. Target investasi 12% per tahunnya. Investnya di mana, Vin? Investnya di kayak gini contohnya. Ini yang namanya alokasi investasi. Nah, teknik membaginya itu agak panjang kalau dibahas. Kalau teman-teman belajar tentang managing portfolio, inilah managing portfolio. Yes, mungkin nanti kita di sesi tanya jawab aja. Gimana caranya aku membagi ini ya? Nanti aku bahas di tempatnya sesi ngobrol aja. Dan investasinya di mana? Nah ini teman-teman, kalau kita investasi, itu kalau di Finansialku itu ada satu lagi piramida lagi. Ini dibagi 3 fungsinya. 1, likuiditas. Deposito, RDPO, emas digital itu boleh. Yang kedua, itu untuk capital gain. Nah, kalau kamu masih muda, kamu fokus di sini. Saham yang sifatnya value stock, BRI, BNI, dan lain sebagainya. Value stock itu kayak misal Gajah Tunggal, itu yang gede-gede. Nanti aku jelasin deh. Core stock, reksadana, saham, campuran, pendapatan tetap, dan lain sebagainya. Udah baru yang kalau sudah gede, kalau sudah senior, sudah mau pensiun, kamu bisa pakai yang modelnya dividen saham, reksadana terproteksi, peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Itu lebih cocok. Jadi kalau kamu mulai pertama, capital gain dulu.